memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah, yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Oh, bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku.
seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Oh Tuhan, mohon pimpin seluruh keluarga kami, Papa, Mama, adik kakak, agar kami tetap bersatu, saling cinta, menyayang, membagi kasih, sukacita, murah hati,
Mungkin sekarang engkau dalam susah, hidupmu berjalan tanpa arah. Kawan, Tuhan di sini, Dia selalu ada untukmu. Asal engkau mau datang kepada-Nya, Tuhan Yesus mengasihimu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kawan, jangan kau tunda. Hari esok belum tentu ada. Sekaranglah waktunya datang kepada-Nya, menerima pengampunan-Nya. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus mengasihimu. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam pembinaan keluarga Kristen bersama dengan GKIM Gloria Bandung. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai keluarga idaman, keluarga yang didambakan. Kita sudah melihat bagaimana contoh keluarga Nazaret, yaitu Yusuf dan Maria. Saudara, Yusuf sebagai kepala rumah tangga, sekaligus sebagai suami, adalah orang yang tulus hati dan orang yang bertanggung jawab. Sedangkan Maria adalah seorang istri yang menjadi pendamping setia dalam suka maupun duka bagi suaminya. Dan kita juga melihat bagaimana keluarga Nazaret ini sangat memperhatikan kehidupan, pendidikan, agama, iman di dalam keluarga mereka. Oleh sebab itu dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan
mengenai keluarga Nazaret, yaitu keluarga idaman, keluarga yang didambakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya pada kesempatan ini akan membacakan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 41 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Dikatakan di Injil Lukas pasal 2 ayat 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku telah mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkataan itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keluarga idaman, keluarga yang didambakan, yaitu keluarga Nazaret. Banyak sekali orang bercita-cita, berkeinginan, dan beranggap bahwa begitu indahnya keluarga saya seperti keluarga Nazaret. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu pemahaman yang kurang tepat. Mereka menganggap bahwa keluarga Nazaret ini adalah keluarga yang begitu diberkati oleh Tuhan, seakan-akan keluarga Nazaret ini tidak memiliki masalah. Kehidupan mereka berjalan begitu baik dan harmonis. Tetapi saudara, adalah kekeliruan yang besar kalau kita menganggap keluarga Nazaret ini adalah keluarga yang tanpa masalah. Jikalau kita melihat di dalam bacaan kita Injil Lukas pasal 2 ayat 41 dan seterusnya yang tadi kita sudah bacakan, di situ tertampang begitu jelas sekali ternyata keluarga Nazaret ini adalah keluarga yang juga memiliki masalah. Salah satunya adalah masalah ketika Yesus beranjak menjadi seorang remaja berusia 12 tahun. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu usia 12 tahun, Yesus dibawa oleh orang tuanya ke Yerusalem, yaitu ke Bait Allah, di mana dia akan menjalani satu tradisi yang disebut dengan bar mitzvah, yaitu satu ujian bagi seorang anak remaja, ujian Taurat, di mana jikalau anak itu telah lulus dalam ujian Taurat, maka dia bisa dijadikan atau disebut sebagai anak Taurat. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita sedikit melihat tradisi daripada orang-orang Yahudi mengenai remaja yang usia 12 tahun, kemudian diangkat menjadi bar mitzvah, yaitu menjadi seorang anak Taurat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudara, dalam tradisi Yahudi, mereka menetapkan bahwa seorang anak laki-laki, termasuk Yesus, sejak berusia 5 tahun, harus sudah dididik bisa membaca hukum Taurat. Walaupun mereka membaca hukum Taurat dan memahaminya secara sederhana,
atau dalam bahasa umumnya yaitu sejak 5 tahun seorang pria Yahudi dia akan dididik dalam kelas pertama membaca dan memahami hukum Taurat. Nah, kemudian pelajaran hukum Taurat bagi seorang anak laki-laki di dalam keluarga Yahudi, dia harus belajar membaca dan memahami Taurat itu berlangsung kurang lebih selama 7 tahun. Dan di dalam 7 tahun masa pembelajarannya itu, seorang anak dibimbing oleh seorang rabi yang berada di sinagog atau di bait Allah. Nah, setelah proses selama 7 tahun itulah ketika anak itu bertumbuh, genap pada waktu berusia 12 tahun, maka anak itu akan dibawa di bait Allah. Nah, pada waktu dibawa ke bait Allah itulah mereka harus menjalani ujian membaca, ujian memahami dari hukum Taurat itu. Nah, ketika seorang anak laki-laki menjalani ujian itu, maka tujuannya apakah ia layak nanti disebut sebagai anak Taurat atau tidak. Ketika seorang anak yang berusia 12 tahun itu bisa berhasil lulus, maka dia akan disebut sebagai bar mitzvah atau anak Taurat. Nah, sejak saat itu ketika dia lulus, maka dia berhak dimasukkan dalam lingkungan orang dewasa di dalam masyarakat Yahudi. Nah, saudara-saudara, termasuk Tuhan Yesus ketika dia berusia 12 tahun, dia juga menjalani apa yang disebut dengan bar mitzvah, yaitu ujian Taurat. Dan Alkitab mencatat pada akhirnya dia lulus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lanjutkan, yaitu peristiwa permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Nazaret pada waktu Yesus masih remaja di Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga Nazaret menghadapi juga persoalan dalam kehidupan mereka. Persoalan mereka dimulai pada waktu keluarga Nazaret ini bersama-sama menuju bait Allah di Yerusalem. Saudara, di situ dicatat pada waktu itu ada satu perayaan Paskah orang-orang Yahudi. Ribuan orang datang ke bait Allah. Tumpah ruah keberadaan bait Allah seperti pasar, karena para imam, ahli Taurat, para pedagang, dan jemaat-jemaat yang beribu-ribu orang datang ke bait Allah merayakan Paskah pada waktu itu. Maka tidak heran, saudara, peristiwa Yesus terpisah dari orang tuanya itu menjadi problem, menjadi masalah di dalam keluarga Nazaret. Saudara, setidak-tidaknya Alkitab mencatat ada 2 peristiwa yang menjadi masalah dalam keluarga Nazaret ini. Yang pertama, yaitu Yesus menghilang dari pengawasan orang tuanya. Ketika perayaan Paskah itu sudah usai, di mana penduduk atau jemaat Yahudi mereka kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing, termasuk Yusuf dan Maria. Mereka kembali ke Nazaret. Sesudah menempuh perjalanan 1 hari penuh, mereka mengira bahwa Yesus yang masih remaja itu ada bersama dengan mereka. Setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh, dikatakan dalam Alkitab, sudah seharian perjalanan, baru mereka menyadari dan mencari di manakah Yesus berada. Ternyata Yesus menghilang dari keluarga, dari lingkungan orang yang ada pada waktu pulang ke Nazaret. Sehingga dikatakan Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem. Dan dia berusaha mencari Yesus. Berapa lama? Selama 3 hari. Dia mencari Yesus di Yerusalem. Dan pada hari yang ketiga, akhirnya Yesus ditemukan. Maka saudara-saudara, Yesus muda yang berusia 12 tahun pada waktu itu berada di lingkungan bait Allah. Dengan menghilangnya Yesus atau tidak adanya Yesus di tengah-tengah keluarga Nazaret itu sangat mengkhawatirkan bagi Maria dan Yusuf pada waktu itu. Saudara, kita bisa membayangkan anak kita yang bertumbuh menjadi seorang remaja, yang biasanya hari-hari mereka ada hidup di tengah-tengah keluarga kita. Pada waktu sedang pergi keluar kota, anak kita hilang. Bagaimana perasaan kita?
Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini juga yang dialami keluarga Nazaret. Yesus anak mereka tidak ada bersama dengan mereka pada waktu perjalanan pulang. Itu sangat mencemaskan perasaan orang tuanya. Itu sangat mengganggu pikiran dan perasaan daripada orang tuanya. Kemudian kita melihat, saudara, masalah yang kedua, yaitu apa? Di kesalahpahaman. Terjadi kesalahpahaman antara orang tua dan anak. Hal ini dicatat ketika orang tua Yesus akhirnya menemukan Yesus muda di lingkungan bait Allah sedang berdiskusi dengan para ahli Taurat. Pada waktu mereka menemukan Yesus yang masih remaja itu, yang telah menghilang beberapa hari, adalah satu hal yang wajar ketika Maria sebagai ibu bertanya kepada Yesus yang masih muda, "Mengapa engkau melakukan itu? Mengapa engkau berbuat demikian sehingga kami menjadi cemas mencari engkau?" Saudara, sebagai orang tua, Maria mengharapkan Yesus akhirnya meminta maaf. Tetapi apa yang terjadi ketika Maria menanyakan bahwa perbuatan Yesus yang memisahkan diri dari orang tuanya itu mencemaskan dia dan ayahnya, lalu seolah-olah, maaf saudara, Maria menegur Yesus. "Mengapa engkau berbuat demikian sehingga kami menjadi cemas?" Tapi di luar dugaan, Yesus yang masih remaja berusia 12 tahun itu menjawab bertolak belakang. Kalau tidak ingin dikatakan Yesus membantah atau meluruskan pertanyaan Maria, yang Yesus jawab bukannya meminta maaf, "Saya salah, telah menghilang dari orang tua." Tapi apa yang Yesus katakan? "Mengapa kamu mencari aku? Mengapa kamu mencari aku?" Seakan-akan Yesus muda ini, yang masih remaja umur 12 tahun ini, berargumentasi bahwa apa yang dia lakukan tidak salah. Kalau mama menyalahkan aku dan membuat mama cemas bahwa aku sengaja, apa salahku? Bukankah aku seharusnya berada di rumah Bapakku? Saudara kasih dalam, jawaban Yesus yang masih muda itu akhirnya membingungkan orang tua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seakan-akan terjadi miskomunikasi. Orang tua tidak memahami anak yang sedang menjalankan misi Allah. Itu yang menjadi permasalahan, terjadi miskomunikasi, misunderstanding di antara orang tua dengan anaknya. Saudara, Yesus mengatakan, "Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku?" Saudara, seperti tadi saya katakan bahwa Yesus telah lulus ujian Taurat. Berarti dia sudah menjadi seorang bar mitzvah. Artinya dia menjadi anak Taurat, dia memiliki tanggung jawab dan juga hak sebagai orang yang dewasa, kategori orang dewasa yang terus belajar firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu tanggung jawab yang diberikan oleh seorang bar mitzvah adalah dia melayani Allah di bait Allah. Kemudian juga Yesus muda sudah melakukan hal tersebut. Dan sayangnya, pemikiran Yesus tersebut belum dimengerti oleh kedua orang tuanya. Sekalipun terjadi kesalahpahaman antara Yusuf Maria terhadap Yesus yang masih muda. Yesus sebagai seorang anak yang berbakti, dia memahami benar. Dia tidak membantah, dia tidak melawan, dia tidak mencaci maki orang tuanya. Tetapi Alkitab mencatat, Yesus akhirnya kembali kepada ayah dan ibunya, kembali ke kampung halamannya di Nazaret untuk dirawat, dididik, dan dibesarkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sebagai teladan yang mulia bagi anak-anak muda hari ini. Jangan engkau menghina orang tuamu jikalau orang tuamu belum memahami engkau. Jangan menjelek-jelekan orang tuamu. Berusahalah untuk engkau tetap tunduk menghormati orang tuamu. Mungkin papa mamamu punya kekurangan, mungkin papa mamamu tidak mengerti teknologi, mungkin papa mamamu bukan berpendidikan tinggi, tetapi sebagai anak
yang meneladani Yesus Kristus. Jangan sekali-kali kita menghina orang tua kita, tetapi kita tetap menghormati orang tua kita, menghargai mereka sebagai wakil Allah di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita mempelajari dan memperhatikan tokoh-tokoh termasuk keluarga-keluarga dari tokoh-tokoh Alkitab, sebagian besar kita bisa simpulkan bahwa keluarga mereka bukanlah keluarga yang sempurna 100%. Keluarga dari tokoh-tokoh Alkitab mengalami suka dan duka di dalam perjalanan hidup berkeluarga. Mereka bisa jatuh bangun
di dalam meniti karier dan juga kehidupan dalam keluarga mereka. Oleh sebab itu kita bertanya-tanya, bagaimana dan apa prinsip yang kita dapati apabila kita rindu menjadi keluarga idaman, keluarga yang didambakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pertemuan kita yang terakhir ini ada beberapa prinsip yang ingin saya sampaikan, yaitu prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi kita menjadi keluarga idaman, keluarga yang didambakan. Yang pertama, saudara, ada prinsip yang perlu kita perhatikan dalam seluruh perjalanan tokoh-tokoh Alkitab di dalam kehidupan keluarga mereka, yaitu Tuhan sebagai pusat keluarga mereka. Sekali lagi, Tuhan dijadikan pusat fokus dalam kehidupan keluarga mereka. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ada satu prinsip ini yang harus kita pegang, di mana dalam segala keadaan, keluarga Alkitab selalu menempatkan Tuhan sebagai pusat keluarga mereka. Mereka tidak menjadikan kepala keluarga menjadi pusat, tidak menjadikan reputasi, harta benda sebagai andalan dan pusat kehidupan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana keluarga-keluarga Alkitab yang menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan mereka, maka ada beberapa hal, keuntungan-keuntungan, atau dalam bahasa kita adalah bagaimana keluarga-keluarga ini mendapat berkat yang berkelimpahan ketika menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan mereka. Kita melihat sekalipun mereka menghadapi persoalan-persoalan hidup, ketika mereka menghadapi tantangan dan persoalan, tetapi keluarga yang berpusat kepada Tuhan itu memiliki pengharapan. Sekali lagi, memiliki pengharapan untuk mengatasi atas kekurangan-kekurangan kehidupan mereka. Dan kita bisa melihat mereka tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi berani berserah penuh kepada Tuhan. Saudara, berserah bukan berarti menyerah. Menyerah berarti tanpa usaha, bermalas-malasan. Tetapi keluarga yang berserah adalah tetap berusaha semaksimal mungkin, seraya mereka mempercayakan segala usaha mereka kepada Tuhan dan mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Keluarga yang berfokus atau menjadikan Tuhan sebagai pusatnya adalah keluarga yang berani berserah, dan itulah berkat yang diperoleh. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun mereka diliputi dalam tanda kutip kecemasan, kekhawatiran akan masa depan mereka, namun mereka tetap percaya Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan mereka. Tuhan akan memperhatikan kehidupan mereka, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka sebagai orang tua, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Itulah prinsip yang pertama, keluarga idaman, keluarga yang didambakan, yaitu menjadikan Tuhan pusat kehidupan mereka, terfokus kepada Tuhan, dan bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Yang kedua, saudara, prinsip yang kita bisa ambil dari keluarga idaman, keluarga yang didambakan, yaitu bahwa kasih setia Tuhan, yaitu Hesed Yahweh, bagi keluarga tidak pernah lupa. Ada kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan mereka. Saudara, Alkitab mencatat hubungan relasi antara Yahweh dengan bangsa Israel. Relasi ini begitu indah pada awalnya, tetapi relasi antara Tuhan dengan bangsa Israel tidak selamanya berjalan dengan baik. Ada kalanya bangsa Israel tidak setia, bahkan sering kali bangsa Israel dalam menjalankan relasi dengan Tuhan tidak ideal. Bukan berarti mereka tanpa masalah, penuh diliputi dengan masalah. Ada kalanya umat Israel begitu mesra, dekat dengan Tuhan,
Tapi seringkali mereka menjauh daripada Tuhan. Mereka memberontak dan melawan kepada Tuhan. Israel adalah pihak yang selalu menyakitkan hati Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat, Tuhan adalah pihak yang seringkali disakiti oleh umat Israel, namun Tuhan penuh dengan kasih setia. Tuhan tetap memperhatikan, memelihara umatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah keindahan daripada kasih setia Tuhan. Ada kalanya kita sebagai keluarga bisa lupa kepada Tuhan. Ada kalanya kita tidak memperhatikan atau tidak terfokus kepada Tuhan. Tapi tahukah saudara, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia Tuhan selalu nyata dan baru setiap hari buat keluarga kita. Dan yang terakhir, yang ketiga saudara, prinsip daripada keluarga idaman, keluarga yang didambakan adalah Immanuel bagi keluarga. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bukti kasih setia Tuhan kepada umatnya, bukti kasih setia Tuhan kepada keluarga-keluarga Kristen hari ini, yaitu Dia menyertai kita. Dia datang ke dunia ini, menyatakan kasih setianya, bukan hanya di bibir saja, bukan teori saja, tetapi Dia Allah yang maha besar mau datang ke dalam dunia, lahir menjadi manusia. Dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah Immanuel, Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, yang beserta dengan keluarga kita. Saudara, semua keluarga Alkitab adalah keluarga Immanuel. Maksudnya adalah baik pribadi-pribadi dan juga keluarga-keluarga Alkitab mengalami perjumpaan dengan Allah dan firman-Nya secara pribadi. Allah yang Immanuel itu sekarang hadir di dalam pribadi Yesus Kristus. Keluarga idaman, keluarga yang didambakan adalah keluarga Immanuel, di mana saudara dan saya, di mana para suami, di mana para istri, di mana para orang tua, di mana anak-anak dalam keluarga itu adalah keluarga Immanuel. Maksudnya adalah setiap anggota dalam keluarga itu memiliki perjumpaan dengan Yesus Kristus, menjadikan Yesus pusat dalam kehidupannya, menjadikan firman Kristus pedoman dalam kehidupannya. Dan mereka tetap percaya dalam suka dan duka, mengimani dan mempercayakan kehidupan mereka, bahtera keluarga mereka kepada Yesus Kristus. Saudara, keluarga yang diidamkan, keluarga idaman, keluarga yang didambakan adalah keluarga Immanuel. Sekali lagi, saudara dan saya, setiap anggota keluarga memiliki perjumpaan dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur jikalau Tuhan masih memelihara kehidupan keluarga kita. Yesus mau menjadi fokus satu-satunya penguasa di dalam kehidupan keluarga kita. Biarlah saudara, kita benar-benar memegang prinsip ini. Menjadikan keluarga kita ada keluarga idaman, keluarga yang didambakan. Yaitu keluarga yang tetap berfokus, menetapkan tujuan kita kepada Allah yang memelihara kehidupan kita. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yaitu Allah Immanuel. Kita menghadirkan Kristus di dalam keluarga kita. Setiap anggota keluarga mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus dan menjadikan firman-Nya menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita bersyukur jikalau dalam bulan keluarga ini kita boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan memberkati keluarga kita, menjadi keluarga yang terus memuliakan nama Tuhan, jadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dan menjadi keluarga melayani Tuhan
dan sesama lebih sungguh lagi. Terima kasih atas kebersamaan dalam pembinaan selama beberapa kali pertemuan ini. Tuhan memberkati kita di dalam pembinaan-pembinaan selanjutnya. Saya berdoa, biarlah kita sekeluarga menjadi keluarga yang Immanuel. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Shalom.